Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu mahasiswa program Pasca Sarjana Institut Kiai Haji Ahmad Sanusi ya, Sukabumi. Alhamdulillah, Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Hari kemarin Pak Ketua STAI menyampaikan tentang eh, kabar gembira. Ya. Alhamdulillah, hadis bin sebentar, sebentar. Bapak, suaranya tidak keluar ke mute. Oh iya, dia ke mood ya. Ya, patut bersyukur Bapak Ibu semua di penghujung semester 3 sekarang, eh, dengan segala perjuangan yang sudah dilakukan. Alhamdulillah, telah terjadi perubahan transformasi dari STAI menjadi institut ya. Ini patut disyukuri karena Bapak Ibu adalah bagian dari proses itu. Apakah nanti pas Anda lulus akan otomatis menggunakan institut ijazahnya ataupun STAI, nanti mungkin informasinya apa menyusul ya. Yang pasti sekarang Anda posisinya sudah di institut. Bapak Ibu, eh, kita bertemu secara online mungkin beberapa kali pertemuan lagi karena saya sudah mendapatkan informasi tentang keharusan untuk mengumpulkan soal UAS atau ujian akhir semester. Saya tidak tahu persis nih, tolong kasih tahu ke saya jadwalnya. Kira-kira tanggal berapa itu UASnya itu? Ada yang tahu nggak? Tanggal 3 dan 4 Februari, Pak. Oke. Kalau tanggal 3 dan 4 Februari, sekarang tanggal 19. Tanggal 20, tanggal Berarti kita bertemu 19. hanya di pertemuan hari ini saja atau minggu depan. Hanya satu atau dua kali lagi. Ya. Eh, Minggu depan itu tanggal 26. Tanggal 26, jadi posisinya posisi rawan ya. Rawan tuh ya harus betul-betul fokus gitu. Nah, Bapak, suaranya. ya, ya, oke. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan, eh, untuk pertemuan-pertemuan sebelumnya, materi-materi tentang kuliah metode penelitian itu mengarah pada bagaimana Bapak Ibu bisa menyusun proposal tesis. Nah, sekarang proposalnya malah sudah diujikan. Malah beberapa kawan sudah melakukan revisi, sudah mendapatkan SK, sudah ada ketetapan siapa pembimbing dan lain-lain. Tinggal sekarang masuk pada penjelasan bagaimana menindaklanjuti setelah SK itu keluar. Tentu ini jangan sampai ada waktu yang kira-kira kosong untuk tidak Anda kerjakan sebagai bagian dari
penugasan akhir menyelesaikan tesis. Saya sedikit menyampaikan kepada Anda semua. Pertama, banyak yang semangat ketika belajar dan kuliah, ya. Tapi ketika tesis, semangatnya kadang-kadang melempem, ya. Kenapa melempem? Salah satunya karena keengganan untuk membuka laptop, baca buku, berkonsultasi, ataupun juga bimbingan dengan pembimbing, atau bahkan sekedar untuk mencari informasi tentang apa yang seharusnya dilakukan dengan tesisnya. Gitu. Ini menurut saya penyakit yang harus Anda coba apa ya, ketahui penyebabnya dan harus juga tahu bagaimana cara menyelesaikannya, ya. Dan Anda harus punya waktu untuk bagaimana cara untuk menyelesaikan kuliah ini. Jangan sampai eh, sehebat apapun Anda, ketika Anda tidak menyelesaikan tesis, ya sama juga bohong. Berarti Anda sudah menyia-nyiakan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban Anda selama kuliah di STI Samsul Ulum, atau sekarang sudah beralih status menjadi Institut Kiai Haji Ahmad Sanusi Sukabumi. Nah, oleh itulah maka saya ingin mengajak Anda semua, yuk bareng-bareng dari mulai sekarang tidak ada lagi cerita menunda waktu untuk menyelesaikan tesis. Jangan sampai ada di antara kita yang menjadi orang-orang yang telat ketika Anda menyelesaikan tesis. Karena problem Anda apapun itu sebetulnya ada pada diri Anda sendiri, bukan siapa-siapa. Gitu, ya. Oke, kalau di antara Anda yang sudah menyelesaikan membaca apa ya sebutnya buku pedoman, sehingga Anda tahu bagaimana pedoman itu harusnya diterapkan, saya minta dari mulai sekarang tidak lagi ada cerita buku pedoman tidak dijadikan sebagai pedoman, ya. Dia bukan eh, buku pemanis ruangan Anda, gitu. Dia harus dibaca, dipedomani, dan bagaimana cara agar tesis Anda disesuaikan dengan pedoman yang ada di dalam pedoman tesis itu, ya. Oke, saya bantu untuk share dulu eh, materi tentang panduan penyelesaian tesis. Sudah terlihat belum? Sudah ada? Sudah, Pak. Sudah, ya. Oke. Saya sudah mengirimkan kepada Anda contoh tesis kuantitatif dan contoh penelitian skripsi kualitatif, ya. Saya akan mengatakan kepada Anda, kok Pak yang dikirim bukannya tesis, kok tapi skripsi. Saya akan coba nanti bahas itu supaya Anda tidak menjadi penasaran kenapa itu dilakukan. Sekarang saya mau fokus dulu ke penelitian kuantitatif. Oke, Bapak Ibu yang kuantitatif mohon perhatikan betul yang akan saya paparkan ini, karena jangan sampai nanti pada saat penulisan Anda keliru juga. Oke, Bapak Ibu, kalau Anda baca bukunya A. Muri Yusuf tentang metodologi penelitian kuantitatif, di situ Anda akan menemukan tentang ciri-ciri ataupun juga klasifikasi dari penelitian kuantitatif. Jenisnya, ya, jenisnya. Bentar, saya coba share dulu untuk ininya apa? Materinya. Hmm.
Satu ini. Ya, Bapak Ibu tolong diperhatikan bagian ini. Saya share screen buku metode penelitian kuantitatif kualitatif dengan gabungan karya A. Nur Yusuf, ya, supaya Bapak Ibu bisa tahu tentang apa saja yang harusnya ada dalam metode penelitian kuantitatif. Bapak Ibu bisa lihat di sini yang kuantitatif. Halo, halo. Di sini ada karakteristik dan jenis penelitian kuantitatif. Ada bagian jenis-jenis penelitian kuantitatif. Di sini ada bagian tentang jenisnya, ya, jenisnya. Kemudian di sini ada yang lebih detail lagi. Ada penelitian eksperimen, ada pre-eksperimen, eksperimen semu, dan eksperimen sungguhan atau true experiment design. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena nanti ada kaitannya dengan ketika Anda memilih jenis penelitian kuantitatif. Oke, kita masuk ke halaman 60, jenis-jenis penelitian kuantitatif. Oke. Sudah halaman 120. Oh, banget ini. Wah, banyak banget yang angkanya 60 ya. Halaman 60. Nih, Bapak Ibu, di sini dijelaskan tentang apa saja jenis-jenis penelitian kuantitatif. Kuantitatif itu jenisnya dia bagi menjadi beberapa bagian. Ada penelitian yang sifatnya namanya eksploratif, ya. Di sini ada penjelasannya. Oke. Yang kedua adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Jadi kuantitatif jenisnya deskriptif. Ini di sini juga dijelaskan tentang apa ciri-cirinya, bagaimana langkah-langkahnya, kemudian juga apa kelemahan dan juga apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi penelitian di deskriptif kuantitatif. Setelah itu ada yang jenisnya korelasional. Kalau korelasional itu bentuknya di sini dijelaskan. Berbeda dengan penelitian eksploratif atau deskriptif, penelitian korelasional merupakan suatu tipe penelitian yang melihat hubungan antara satu atau beberapa ubahan dengan satu atau beberapa ubahan yang lain. Ada variabel yang satu berubah dengan variabel yang lain. Nah, khusus korelasional itu ada jenisnya, ada 3, ya. Nanti ada penjelasan. Maaf. Untuk korelasional itu ada juga istilah yang biasa disebut. Ada associational research. Istilahnya itu adalah associational research. Nah, fungsinya adalah untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi kalau misal judul Anda itu adalah terkait dengan hubungan, maka itu adalah bentuk dari korelasional. Termasuk juga kata-kata pengaruh, ya, pengaruh. Nah, tetapi yang harus Anda tahu adalah apakah jenis penelitian Anda itu masuk kategori yang korelasional ataukah justru bukan eksplorasional tapi adalah eksperimen, ya. Coba nanti kita lihat perbedaannya. Ini baru yang ketiga, ya, jenis yang ketiga. Yang keempat itu adalah penelitian yang disebut dengan penelitian kausal komparatif. Kausal komparatif itu berarti penelitian yang terkait dengan penelitian yang ada komparatif itu perbandingan, kausal itu sebab akibat. Nah, ini dalam istilah lainnya disebut dengan penelitian ex post facto. Ini Anda bisa lihat di bahasanya. Tipe penelitian ini seperti juga tipe penelitian lain bersifat ex post facto. Maksudnya fakta-faktanya sudah lewat, gitu. Jadi
termasuk jenis yang bersifat ex post facto. Nah, lalu ini kausal komparatif. Lalu ini ada penjelasan lainnya terkait dengan action research. Kebetulan kalau saya lihat di kelas Anda tidak ada yang menggunakan penelitian action research ya. Kalau action research itu penelitian tindakan. Kalau di kelas PAI berarti penggunaan tindakan kelas untuk di lapangan itu juga bisa dilakukan seperti untuk mata pelajaran olahraga, dia kan tidak di kelas tapi di lapangan. Ketika penelitiannya berkaitan dengan yang dilakukan untuk meneliti mata pelajarannya itu masih termasuk kategori metode penelitian tindakannya metode penelitian tindakan kelas ya. Kemudian ini ada yang selanjutnya adalah penelitian eksperimen. Nah, kalau penelitian eksperimen Bapak Ibu, inilah yang kemudian biasanya akan banyak dilakukan, terutama untuk materi-materi yang terkait dengan penggunaan metode pembelajaran. Ya, saya belum tahu persis hasil revisi dari materi-materi Anda, tetapi Anda harus ingat bahwa ketika jenis penelitiannya itu adalah eksperimen, maka Anda harus tahu tentang jenis-jenis penelitian eksperimen. Di situ dijelaskan ada 3 jenis penelitian eksperimen. Ada yang pure eksperimen, ada yang atau true eksperimen, kemudian juga ada yang quasi eksperimen. Rata-rata penggunaannya menggunakan kata kuasi ya. Di sini juga ada penjelasannya. Ini ada pre-eksperimen, ada quasi-eksperimen, ada yang true eksperimen. Nah, ketika Anda di penelitian tesis, saya sarankan gunakan jangan true eksperimen, tapi gunakanlah yang quasi-eksperimen. Kenapa? Ini ada penjelasannya. Quasi-eksperimen merupakan salah satu tipe penelitian eksperimen di mana peneliti tidak melakukan randomisasi dalam penentuan subjek kelompok penelitian. Namun hasil yang dicapai cukup berarti, baik ditinjau dari validitas internal maupun dari validitas eksternal. Di sini ada penjelasannya, dan nanti ada bab khusus yang membahas tentang penelitian eksperimen. Ini. Kemudian ada yang ketujuh, jenis penelitian kuantitatif itu ada yang penelitian pengembangan. Istilah lainnya ada yang disebut dengan kalimat atau kata penelitian dan pengembangan, litbang. Ini kalau orang dalam teknik lain, bahasa lainnya adalah research and development, ya. R&D. Ini R&D juga termasuk kategori penelitian kuantitatif, ya. Di sini penjelasannya juga sangat panjang, penjelasan tentang apa itu penelitian research and development ini. Saya melihat di kelas Anda itu tidak ada yang menggunakan R&D, dan memang tidak disarankan juga menggunakan R&D. Kenapa? Karena penggunaan R&D itu membutuhkan waktu yang relatif lama, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, hanya untuk sebuah penelitian. Karena nanti sifatnya dia meninjau apa yang seharusnya dilakukan dalam rentang waktu tertentu. Dilihat perubahannya, bagaimana hasilnya, kemudian treatment apa yang dilakukan itu adanya di penelitian pengembangan atau research and development seperti ini. Dari 7 yang tadi saya jelaskan, sesuai dengan apa kategori buku di dalam buku Muri Yusuf contohnya. Nah, jenis penelitian Anda yang Anda gunakan di kuantitatif, Anda gunakan yang mana? Itu pahami dulu itu. Sementara saya mungkin harus ingin ingin Anda silakan menulis di tabelnya, di gambarnya, di layar. Coba tuliskan siapa yang kuantitatif, lalu jelaskan. Nah, kira-kira pada posisi seperti apa kemudian rumusan masalah yang harus Anda ketahui untuk sebuah penelitian kuantitatif. Karena saya melihat ada beberapa kasus di mana mahasiswa, karena yang dia lihat adalah skripsi yang lama, skripsi yang sudah lewat, kemudian ketika dia buat tesis, dia copy paste itu apa yang ditulis oleh tesis yang lama.
Saya bilang dari awal, jangan sekali-kali mengcopy paste tesis yang sudah lama, apapun bentuknya. Karena belum tentu itu kemudian benar sesuai dengan metode penelitian. Kenapa saya berani bilang begitu? Pak itu yang sudah lulus, sudah ujian, berarti kan sudah teruji benar atau tidaknya. Belum tentu. Kadang-kadang punten-punten pada saat sidang kemudian tidak ada yang fokus terhadap metodologi penelitian, penguji lebih banyak fokusnya pada materinya, mereka tidak akan pernah ngambil metode penelitian, Pak. Kan itu juga jadi persoalan. Pas ternyata dibaca lagi oleh yang ngerti metode, contohnya, loh kok begini tesis tuh, aneh. Tapi udah beres sidangnya, ya sudah selesai. Gitu. Nah, ini kan juga hal-hal yang secara akademis kita harus betul-betul hati-hati ya. Jadi jangan Anda berpikiran begini, saya mau berdoa aja mudah-mudahan dapat pengujinya yang tidak ngerti MATLAB. Ya salah kaprah kalau begitu. Pahami satu hal, Anda adalah orang yang menjadi validator terhadap tesis Anda sendiri. Saya ulangi, Anda adalah validator. Apa validator itu? Orang yang memvalidasi kebenaran dari tesis itu siapa? Ya Anda sendiri sebagai penulisnya. Bahwa Anda harus mengambil metode yang benar, cara menulis yang benar, mengambil rumus yang benar kalau dalam kuantitatif. Itu adalah tanggung jawab Anda sendiri sebagai penulis tesis. Makanya bimbingan itu pada prinsipnya adalah Anda bertanya hal-hal yang sifatnya substantif kepada penguji, kepada pembimbing. Jadi Anda harus paham betul bahwa oh penelitian saya begini, arahnya begini, buku yang harus saya baca ini, secara metodologi ini tahapannya, secara materi ini loh teori-teori yang harus saya baca dan seterusnya. Supaya nanti tidak ada pertanyaan begini. Contoh nih, contoh. Yang menguji bukan pembimbing Anda, pasti orang lain. Kemudian ditanya oleh penguji, Bu Ade, kenapa kok ini contohnya tesisnya kok begini? Anda ngutip dari mana? Ini sesuai arahan pembimbing, Pak. Ya, Anda mengutip buku apa? Saya nggak tahu bukunya apa, tapi kata pembimbing begitu. Itu kan sama juga dengan Anda ngejorokin pembimbing di depan penguji itu kalau begitu. Ngerti kan maksudnya, Pak? Bu, paham ya maksudnya? Jadi eh kita kita tidak boleh apapun kelemahan dan kekurangan dari pembimbing ketika pada saat sidang itu adalah semua sudah pada masuk tahapan tanggung jawab dari si penulis itu sendiri yaitu mahasiswanya. Refleks Bapak jadi ingetnya begitu. Jangan makanya jangan begitu. Makanya Jadi langsung inget arahan beliau gitu. jangan begini. Apa ini juga atas jangan begitu pokoknya. Pokoknya semua hak apa ya sebutnya dimakan mentah udah gitu aja Bu, udah selesai. Makanya pastikan ketika sebelum Anda mau sidang tidak ada satupun satu kesalahan apapun yang tertera dalam tesis. Dianggap tidak ada pembimbing ya. Hah? Makanya Dianggap tidak ada Pak pembimbing. kalau gitu apa fungsinya pembimbing Pak? Nah pembimbing yang ngebimbing aja. Saya berani mengatakan begini gimana? Ya saya juga dulu begitu Pak. Ketika disertasi. Kalau Anda ketemu pembimbing yang detail dari awal sampai akhir dibaca, ya bersyukurlah Anda. Berarti Anda ada dua hal yang Anda kemudian koreksi dari pembimbing itu. Ada hal yang bersifat redaksi, yang kedua substansi. Kalau redaksi itu berarti terkait dengan sistematika, cara penulisan, ejaan yang disempurnakan, kemudian struktur, sistematika, itu redaksi. Tapi kalau substansi seperti apa? Seperti contoh, teori yang digunakannya benar atau tidak. Kan ada grand teori, ada middle teori, ada mesoteori ya. Ada teori yang besar, teori menengah, teori yang kecil yang digunakan. Kemudian juga referensi yang digunakan dari mana. Saya ingin mengatakan ini kenapa disebut substansi. Karena pengambilan referensi itu bergantung kepada cara Anda melihat referensi itu benar atau tidak. Ada beberapa mahasiswa yang ketika dia menulis tesis, itu yang namanya teori. Itu diambilnya dari mana? Dia ngambil dari skripsi, dari tesis
yang dia sendiri tidak baca buku referensinya. Itu keliru sekali. Keliru sekali. Kenapa saya bilang keliru? Anda tidak baca buku sumber aslinya atau tidak membaca rujukan dari artikel jurnalnya, tapi Anda mengutip dan mencantumkan itu dalam referensi. Berarti Anda tidak otentik ketika mencantumkan referensi itu. Saya ingin mengatakan ada 3 persyaratan referensi yang harus Anda gunakan. 1, harus relevan. Relevan itu artinya apa? Sesuai dengan apa yang sedang Anda bahas. Yang kedua, harus otoritatif. Apa otoritatif itu? Sumbernya harus merujuk pada sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti saya pernah berkali-kali bilang, Anda ngutip hadis tentang anadopatu minal iman. Padahal bukan hadis ya. Ada di buku Quran hadis Sanawiyah kelas 7. Tulisannya anadopatu minal iman, dia tulis hadis. Dikutip sama mahasiswa pasca sarjana STI Samsul Ulum. Dikutiplah salah satu hadis Rasul yang berbicara tentang kebersihan adalah anadopatu minal iman. Dia kutip dari mana? Buku Quran hadis Sanawiyah kelas 7. Sudahlah yang dikutip bukan hadis, dikutip juga dari buku yang bukan hadis. Apa yang terjadi? Orang kemudian mengatakan, oh berarti Anda tidak ngeh bahwa itu sebetulnya bukan hadis. Ya karena memang Anda ngerujuknya tidak dari sumber yang otoritatif. Dari mana kalau begitu Pak sumber otoritatif itu? Yang merujuknya pada sumber pertama dong. Seperti Anda ambil kitab hadisnya, ya Sahih Bukhari kah, Sahih Muslim kah, Ibnu Majah kah, Tirmizi kah, yang itu memang kitab hadis. Bukan yang kumpulan hadis juga, seperti contoh Riyadhus Shalihin, atau apalagi Subulus Salam. Itu kitab kumpulan hadis loh, bukan kitab hadis. Itu saja sudah keliru, Pak. Ya, termasuk, mohon maaf, ketika saya menyampaikan pada Anda link buku-buku gratis yang bisa Anda cari referensinya, itu sebetulnya satu di antara cara agar Anda tidak lagi mencari referensi di luar buku yang Anda tidak baca gitu. Tadi ya, 1 relevan, 2 otoritatif, yang ketiganya adalah otentik. Apa otentik itu? Otentik itu artinya Anda sebagai penulisnya melihat langsung sumber yang Anda kutip. Sehingga Anda tahu covernya kayak apa, judulnya apa, pengarangnya siapa, penerbitnya mana, halaman yang dikutipnya apa, halaman berapa, teks yang dikutipnya apa. Itu berarti Anda sudah menulis secara otentik. Sekarang begini, Anda ngutip dari buku, bukunya juga ngutip. Artinya gini, Anda tidak membaca buku sumbernya, Anda hanya mengutip dari tesis orang yang mengutip buku itu. Anda copy paste. Pertanyaannya, apakah ada jaminan yang dikutip itu benar? Yang kedua, jangan-jangan itu kutipan hasil dari persepsi dan asumsi dari si penulis sebelumnya yang kemudian boleh jadi tidak sesuai dengan Anda. Kalau misalkan dia mengutipnya terkait dengan teknik penulisan tidak langsung, berarti kan tidak berdasarkan persepsi dari si penulisnya itu sendiri. Saya khawatirnya ada kejadian begini nih. Ini tolong perhatikan betul ya. Contoh nih contoh. Si A bikin tesis. Dia ngutip dari sebuah buku. Bukunya ya buku tertentu lah. Ngetiknya malam hari. Pas gitu harusnya halaman yang dikutip itu halaman 100. Kusabab tunduh Pak. Halaman teh kurang 0 hiji. Jadi 10. Oke. Akhirnya ditulislah angka 10 di dalam tesisnya itu. Tulislah angka 10. Padahal harusnya 100. Dia tidak baca lagi tuh apa yang dia tulis. Pokoknya beres deh. Udah gitu, tesisnya beres, dicetak.
beres sidang. Nggak tuh awalnya. Pas kemudian tesisnya itu dibaca lagi sama apa ya adik kelasnya. Kemudian bagian itu kemudian dikutip juga. Kira-kira halamannya jadi 100 apa tetap 10? Hah? 10, Tetap Pak. 10. 10. Ditulis lagi lah angka 10. Itu. Kalau misalkan oleh adik kelasnya yang akan datang pas bagian itu dikutip juga. Halamannya jadi 100 apa 10? 10. 10. Itulah yang kita sebut dengan dolun mudilun. Sudahlah sesat dan Kasar menyasarkan. karena apa? Kan gini, kalau yang benar nih, kalau yang benar, contoh ya, contoh. Kalau Anda sebagai seorang ilmuwan yang relatif hati-hati. Anda sebelum contoh Anda menemukan, oh ternyata teori yang saya dapatkan ini ada di buku yang dikutip oleh penulis ini. Apa yang harusnya dilakukan? Anda kejar bukunya. Lalu Anda karena gini, setiap tahun buku terbit itu kadang kalau ada revisi, halaman suka beda. Karena halamannya berbeda, maka berhati-hatilah ketika Anda melakukan pengutipan. Jangan sampai pada saat Anda kemudian mengutip, bukunya berbeda dengan yang dikutip duluan. Kenapa ya kok di halaman ini mah segini? Di buku ini mah halaman segini, tapi di halaman buku yang lain halamannya berbeda. Coba dilihat dulu, itu terbitannya tahun berapa? Kenapa saya harus coba sampaikan ini? Karena, mohon maaf, yang namanya penelitian itu Bapak Ibu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Ngapusi kalau bahasa Jawa mah ya, Bu. Nggak boleh ngapusi, nggak boleh ngebohong. Kenapa? Karena kalau bohong, itu susah dibenerinnya. Anda kalau ketahuan ngebohong, ditutupinya sama apa? Sama bohong lagi. Terus, kalau ketemunya lagi, ini ngebohong terus. Ya, penelitian di Sukabumi, pas ketemu ada kata-kata apa? Sukalarang, contohnya Sukalarang ini bukan Sukalarang kabupaten, Bu, tapi di provinsi yang lain. Anda mau ngomong apa? Mau ngebohong juga. Bahwa itu copy paste. Itu, ya. Oke, sampai di sini dulu untuk yang kuantitatif nih. Sebetulnya kalau untuk masalah referensi tadi yang relevan, otentik dan otoritatif itu untuk semua, baik yang kualitatif atau kuantitatif itu tetap sama harus ada. Tapi saya sampaikan untuk Anda yang hari ini kuantitatif, Anda harus pastikan Anda rumusannya apa yang Anda pakai. Saya minggu lalu menyampaikan dalam grup tentang sebuah tesis yang pernah dibimbing oleh saya dan saya pikir ini relatif bisa memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana tesis untuk yang jenis kuantitatif. Sudah terlihat screen layarnya, Pak? Udah, Bapak. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya melihat tesis ini relatif lengkap ya. Dari mulai cover, kemudian dia cantumkan juga nih. Pertama cover, kemudian kedua ada surat pernyataan juga, lalu ada abstrak, ya. Abstrak itu paling tidak di sini ada 5 paragraf. Pertama bicara latar belakang, kemudian yang kedua tujuan, yang ketiga metodologi penelitiannya, lalu ada hasilnya dan ada implikasinya apa. Dan dibuat dalam 1 halaman saja. Kemudian ada lembar persetujuan, kemudian ada pedoman, ini salah sebutnya bukan pedoman literasi, pedoman transliterasi harusnya. Ini nih, ya. Jadi kalau Anda pakai pedoman transliterasi ini bukan buat pajangan, tapi memang dipakai ketika menuliskan huruf-huruf Arab yang ditransliterasi ke dalam bahasa Indonesia. Gitu. Kemudian di sini juga ada penjelasan bagaimana huruf vokal, huruf bersyidah untuk penulisan Arab yang di-Indonesiakan. Ini ada kata pengantar dan ucapan terima kasih. Lalu ada daftar isi. Kemudian Anda lihat ini daftar isinya. Ini kalau saya lihat sih beberapa bagian tidak jauh beda dengan yang dimiliki oleh kampus ya. Karena mungkin
sama-sama rujukannya juga ke UIN. Ada bab 1, bab 2, ini bab 3, bab 4, kemudian bab 5 penutup. Di sini hanya 5 bab. Nah, sementara di buku pedoman ada yang mencantumkan 6 bab. Saya pernah konsultasi sebelumnya untuk teman-teman yang mau melakukan penulisan dengan 6 bab boleh, 5 bab juga silahkan. Kalau saya sih agar lebih konsisten sebetulnya di 5 bab saja, ya. Jadi ada bab 1 pendahuluan, bab 2 teori, kemudian atau tinjauan pustaka, yang ketiganya metodologi penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelimanya adalah di penutup di sini. Penutup itu isinya 2, ada simpulan, ada Sim. saran. Kalaupun ada kata-kata implikasi, ya itu sebetulnya relatif sama saja, ya. Intinya ada simpulan, ada penutup. Anda lihat di sini ada pendahuluan, isinya apa saja. Saya akan coba jelaskan nanti bagaimana si tesis ini, saya pikir ini bisa memberikan arah isi apa saja yang harus ada dalam sebuah tesis. Tanpa saya melihat dulu di buku pedoman, ya. Tapi ini real tesis. Bagaimana cara merumuskan masalah, tujuan, manfaat, kerangka pikir, teori, dan hasil penelitian terdahulu. Di sini juga ada tinjauan pustakanya, lalu ada metodologi penelitian. Nah, kita coba masuk di bab 1 dulu. Di bagian di sini lengkap juga, ada daftar lampiran, daftar tabel, daftar gambar juga ada di sini. Oke. Bapak Ibu, karena materi kita itu terkait dengan materi PAI. Jadi kalau dalam menulis latar belakang, mohon jangan terlalu jauh memulainya. Jangan dimulai dari, kebiasaan kita kan memulai dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau pembukaan. Oh, jauh deh, Mbak. Jauh deh. Langsung saja pada materi pokoknya. Oke, Bapak Ibu, bisa dengar suara saya ya? Halo? Dengar Pak, dengar. Dengar Bapak. Oke. Jadi pada saat Anda membuat bab 1, pastikan ketika Anda menulis jangan terlalu jauh untuk menyebutkan tentang memulai kalimatnya. Karena judulnya kan ini nih, coba kita lihat judulnya dulu ya. Kita lihat judulnya. Implementasi media film pendek pada pembelajaran PAI materi Al-Quran dan Hadis untuk meningkatkan berpikir kritis dan sikap disiplin siswa. Oke, Anda lihat di sini media film pendek pada pembelajaran PAI materi Al-Quran Hadis untuk meningkatkan berpikir kritis dan sikap disiplin. Penelitiannya menggunakan kuasi eksperimen. Saya mau jelaskan dulu dari latar belakangnya. Di latar belakang, si penulis ini menyebutkan pada konteks tentang PAI. Ini. Jadi yang dibahas pertamanya adalah tentang PAI. Nih. Ini 1 spasi setengah, ya. Ini PAI, dibahas tentang PAI-nya. Jangan lupa juga ada citasinya, disitasi, juga disitasi ini. Ada tujuannya, lalu ada penjelasan ayat Quran. Jadi di halaman 1 juga sudah ada pembahasan ayat Quran. Ya. Tulis juga terjemahnya. Kemudian ada penjelasan maksud ayat. Oke, yang dikutip ini. Jadi jangan sampai Anda menulis ayat Quran yang Anda tidak jelaskan maksud tujuannya apa. Tuh. Tafsirnya gitu Bapak ya itu. Ya, ini tafsirnya, Bu. Ini Ibnu Katsir menjelaskan maksudnya ayatnya apa. Sehingga nanti terjadi penjelasan dari materi tentang ada relevansi antara kutipan dengan penjelasan. Gitu. Kemudian juga ada penegasan dalam hadis. Di sini ditulis hadisnya, kemudian di sini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Harusnya pakai At-Tirmizi ya. 6 diambil dari, nah ini juga menurut saya kurang karena dia mengambil dari, bukan dari kitab hadis, tapi dari buku PAI kelas 11. Nah, ini juga nih, ini contoh kekeliruan nih, ya. Contoh kekeliruan. Pak, kenapa nggak kedetek, Pak? Mungkin awalnya tidak ada jadi ada, ya. Pas dia dicek ternyata jadi ada nih. Nih,
Asyakhsu al-fatinu huwallazi yastati'u saytara ala nafsihi wa ya'malu lil hayati ba'dal mauti. Hadis yang lain juga ada bentuknya yang sama, redaksinya berbeda, tapi maksudnya sama juga ada. Ya. Bahwa orang cerdas itu eh, orang yang mampu mengendalikan dirinya. Ada juga orang yang kuat, ya, mengendalikan nafsunya. Nah, kemudian dalam konteks hadis ini, orang cerdas adalah orang yang mendapatkan anugerah pemahaman mereka. Terus saya tidak bacakan semua. Nah ini, langsung pada konteksnya. Namun dalam praktiknya, siswa seringkali menganggap bahwa materi PAI kurang menarik dan membosankan. Ingat ketika ada kalimat begini, Anda harus bedakan. Apakah ini pendapat Anda kah? Berarti Anda berasumsi. Atau memang ini hasil riset Anda mengambil dari teori orang atau dari hasil riset orang. Di sini disebutkan ada angka 7 nih. Oh, berarti di sini adalah hasil wawancara pada perwakilan siswa pada penelitian terdahulu di kelas 11 SMP 15 tanggal 27 Januari. Bapak Ibu, di sini sudah disebutkan bahwa si penelitinya melakukan riset pendahuluan. Dia mendapatkan bahwa PAI itu kurang menarik. Dari mana hasil wawancara? Pada siswa. Hal ini dapat berdampak pada keterampilan berpikir kritis dan sikap disiplin siswa. Yang penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, dia jelaskan alasannya bahwa dalam temuannya siswa itu menyebut bahwa PA itu kurang menarik dan membosankan. Dia jelaskan alasannya apa. Terus dijelaskan. Dari situ kemudian dimunculkan juga ayat Quran. Bahwa kenapa harus disiplin? Ya Allah menyuruh manusia untuk disiplin. Ada ayat Qurannya. Ini ayatnya. Oleh karena itu, perlunya pengembangan metode pembelajaran PAI yang lebih efektif dan menarik bagi siswa. Jadi, karena menurut siswa kurang menarik, padahal dalam Quran disebutkan PAI itu harusnya meningkatkan tentang kedisiplinan, maka harus dong yang namanya metode pembelajaran PAI itu dibuat lebih efektif dan menarik bagi siswa. Nah, jadi kalau ditanya, pasti pertanyaan awal dari penguji itu adalah, kenapa Anda melakukan penelitian ini? Apa alasannya? Nah, latar belakang ini berbicara why. Tapi dengan catatan Anda menyampaikan dengan logika yang benar. Dengan penalaran yang benar. Lanjut. Oleh karena itu, perlunya pengembangan metode pembelajaran PAI yang menarik. Kenapa? Karena memang ayat Qur'annya nyuruh hambanya untuk disiplin. Sementara pelajaran PAI itu penting. Kenapa disebutkan di awal? Kan coba lihat. Pendidikan agama Islam merupakan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia, cerdas, dan berkarakter Islam. Jadi kalau misalkan pembelajaran PAI tidak dilaksanakan dengan baik karena tidak menarik buat siswa, berarti pasti tujuannya tidak akan tercapai. Kan gitu menurut logikanya. Gitu. Nah, lalu, cara lagi. Oke. Tadi sudah bicara tentang alasan nih. Ayat Qur'annya, ini landasannya. Lalu, disinilah dia membuat reasoningnya, penalarannya. Metode pembelajaran yang efektif dapat memotivasi siswa untuk belajar dan memahami ajaran Islam dengan lebih baik. Pembelajaran PAI untuk metode, strategi, sumber belajar, dan model diperlukan untuk memastikan bla 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 bla, dan dia ngutip preferensi dari 8 mana. Hasan Baharun, pengembangan media pembelajaran PAI berbasis lingkungan melalui model Sure Cendekia. Dia ngutip dari hasil research. Kalau saya, Bu, ketika sudah mengetahui begini, saya tinggal pastikan ini saya kutip dulu nih. Untuk saya ingin tahu, benar nggak sih dia ngutipnya begini. Karena boleh jadi yang dia kutip kan hanya segini. Sebetulnya relevansi dengan sumbernya seperti apa? Kita lihat ini. Saya masukkan. Oh, tampilannya tampilan website atau tampilan masih buku? Masih buku, Pak. Tesis. Masih tesis ya? Oke. Saya pindahkan dulu ke sini berarti. Ke screen. Nih, saya coba masuk ke yang dia kutip tadi.
Oh, nih ada jurnal YIN Ponorogo. Nah, langsung ke jurnalnya, jangan ke ResearchGate ya. Tolong dipastikan begitu. Oh, ternyata benar tuh. Ada ininya. Makanya Bapak Ibu, nanti kalau Anda mengutip referensi dari artikel jurnal, di dalam penulisan ini nih, sumbernya, tolong ada doi-nya, atau kalau tidak doi, nulis link webnya. Link webnya. Seperti apa doi itu kayak begini nih. Bentar, saya coba keluar dulu, masuk ke Word. Saya berikan contoh tentang penulisan referensi yang benar ketika nanti Anda mengutip dalam menggunakan Chicago Manual of Styles yang bentuknya footnote itu. Ya. Oke, ini contoh nih. Saya nulis di sini, kemudian saya membuat kutipan. Ini kalau lagi dipakai suka lemot gitu, aneh. Nah, biasanya harus buka mendelay dulu secara manual. Nah, ini try starting mendelay desktop manually. Berarti memang harus dibuka desktopnya secara manual dulu. Ya, nggak apa-apa lah. Saya ngikut aja cahaya dari mendelay. Nih, insert. Oke. Ini supaya menulisnya yang benar ya. Mendelay desktop is slowly running out, maybe not responding. Click the Mendeley icon in taskbar. Nah, ini. Contoh, cancel dulu. Saya ngambil referensi yang utuh. Contohnya di sini nih. Atau di Alkindi. Ini nih. Thomas Stefanuk. Ini lengkap ininya metadatanya nih. Ya, doi-nya ada, link webnya. Kalau tidak ada link webnya, saya klik ini pasti ada. Oh, ada. Stefanuk Thomas. Oke. Saya klik insert citation Thomas. Oke. Ini karena menggunakan Chicago Manual of Styles. Tuh, Pak, lihat nih. Nih ada link doi-nya nih. Tuh, lengkap. Ya. Ada link doi-nya tuh. Atau misalkan Anda ngutip lagi, ceritanya ngutip. Kemudian Anda insert citation juga. Contohnya, saya mudah-mudahan ada nih. Bentar dulu, guys. Ini. Tuh, ini doi-nya juga ada tuh. Anda bisa lihat nih, ini doi. Yang doi ini fungsinya untuk nanti masuk ke link supaya bisa membuktikan bahwa ini tuh benar atau enggak link web yang dimaksud. Untuk masuk ke alamat digital dari sumber ini. Tuh. Copy, Anda masuk ke sini. Contohnya, Anda doi-nya disimpan, diklik. Nah, ini sedang tidak berfungsi nih. Tapi kalau Anda mau mengeceknya langsung, bisa. Berarti
Tatar Pasundan. Nah, kalau ini berarti sedang tidak aktif ininya, apa webnya kalau begitu, ya. Atau Tatar Pasundan. Tuh, berarti memang tidak aktif, Pak. Link webnya sedang bermasalah. Kalau begitu, ya. Saya kembali ke yang tadi nih. Nah, ini. Oh, berarti benar nih bahwa si materi yang ini nih, yang dikutip oleh si penulis ini, dia menulis bahwa metode pembelajaran efektif dapat memotivasi siswa. Lalu pembelajaran PAI dan model diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pembelajaran merangsang belajar siswa dan menjadi lebih aktif dan berpusat pada siswa dan media pembelajaran sama pentingnya. Oke, ini dia kutip dari mana penjelasan ini? Anda bisa pastikan membaca full text-nya, atau, nah ini, kalau membaca full text-nya berarti Anda membaca naskahnya. Oh, baca naskahnya. Berarti Anda download dulu, boleh, lalu Anda baca naskah. Kalau ternyata di naskahnya disebutkan begitu, oh berarti benar. Apa yang ditulisnya oleh benar. Gitu, Pak. Dari mana Anda ingin mengetahui tentang ini? Gampangnya begini. Ini trik aja ya, trik. Pak, saya pengen tahu satu pernyataan ini dari mana referensinya. Gimana caranya? Nih, saya kasih tahu nih. Ini copy aja nih. Set. Copy. Atau ini deh. Kegiatan pembelajaran merangsang belajar siswa dan lebih aktif berpusat pada siswa. Anda copy ini, masuk ke Google Scholar. Supaya Anda tahu ini referensinya di mana gitu ya. Google Scholar. Masuk ke sini. Pastekan di sini. Tuh. Ada nggak yang kira-kira sama? Ada yang sama, Pak. Tuh. Ini bisa di-copy juga. Tuh. Bahkan kalau Anda masuk ke ini, compare insight yang ada di materi ini nih, ada namanya typeset.io. Ini sebuah AI yang sangat powerful untuk Anda mencari referensi. Tuh lihat. Kalimatnya ditulis di sini. Kegiatan pembelajaran merangsang belajar siswa untuk menjadi aktif dan menjadi lebih aktif dan berpusat pada siswa. Kalimat ini itu Anda bisa temukan kurang lebih di penjelasan beberapa artikel-artikel jurnal ini. Tuh, ini lihat halamannya ada typeset.io, ya. Tuh, Anda bisa tahu apanya. Insight itu wawasan ya. Maksud dari tesis ini apa? Artikel itu apa? Simpulan dari artikelnya kayak gimana? Ini simpulannya, ini bagian ini. Riset hasilnya apa di sini? Metode yang digunakan apa di sini? Bayangkan Anda kudu maca isinya, tapi sudah dikasih tahu isinya apa. Ini baru satu iya, baru satu apa AI saja yang menjelaskan tentang bagaimana melihat apa isi dari artikel itu. Jadi Anda bisa mengutip ini juga nih semua nih. Jadi satu pernyataan bisa dikutip dari beberapa referensi. Jadi kalau si ini kan menulisnya hanya dari nomor 8 tuh dari Hasan Baharun saja. Padahal ini bisa jadi beberapa referensi. Satu pernyataan bisa ditulis dengan beberapa referensi. Oke. Lalu ada lagi penjelasan. Ini adalah alasan dia kenapa mengambil tema tentang kenapa disiplin. Kemudian bagaimana menerapkannya. Ini penggunaan medianya kan dia menggunakan judulnya tentang media film pendek. Dia berarti sedang beralasan apa yang menyebabkan media itu penting untuk digunakan dalam pembelajaran. Dia sedang berargumen dengan menyebutkan beberapa referensi tentunya. Hasil riset-risetnya.
Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu, di halaman 4 saja, dia sudah mengutip referensi ada 13. Padahal hanya 4 halaman. Jadi saya cukup kaget ketika kemarin pada saat bikin proposal, Anda di halaman 1 saja tidak ada kutipan apapun. Berarti Anda hebat banget. Semua kata-katanya itu adalah kata-kata milik Anda sendiri. Padahal sebetulnya copy paste yang tidak disebutkan sumbernya. Itu masalahnya. Ya. Nih, halaman 4. Baru masuk ke ini tentang media, ini tentang berpikir kritis. Oke. Kenapa berpikir kritis? Dia jelaskan di sini berpikir kritis. Alasannya apa? Alasan. Lalu di sini ada penjelasan. Pembelajaran dengan menggunakan media film pendek juga berpengaruh terhadap hasil belajar yang tinggi dibandingkan dengan yang tidak menggunakan media film pendek. Ini hanya untuk mengkonfirmasi bahwa dia akan melakukan penelitian itu karena memang sudah ada penelitian yang sebelumnya yang memberikan penjelasan. Cuma dia ingin menegaskan saja. Dia kutip dari nomor 13. Dari mana nih 13? Saputra, Suhadi, Dudu, Yuyun. Efektivitas media film pendek dalam meningkatkan hasil belajar dan pembelajaran IPS kelas 5 di sekolah dasar. Ini di sekolah dasar. Anda kalau ingin tahu benar atau tidak dia bersumber dari sini, gampang. Copy saja ini. Guna Cakrawala Pendas. Kemudian Anda copy, masukkan ke toolbar Google. Bukan ke sini saja dulu. Nanti dia juga akan mencari. Mana tuh. Nih. Kalau ini ResearchGate ya, jangan Anda tulis di ResearchGate. Langsung ambil dari jurnalnya. Ini di sini ada unma.ac.id. Nih, klik aja ini. Masuk ke sini. Masuk ke link jurnalnya. Tuh, ada. Anda baca di sini. Ada di abstraknya. Penelitian di latar belakang rendahnya hasil belajar siswa meningkatkan. Kemudian dijelaskan. Penelitian berlangsung dalam 3 siklus. Berarti dia PTK. Teknik yang digunakan adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan media film pendek dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS. Pak, tapi ini kok dikutip sama penulis ini emang bisa, Pak? Nah, kontennya kan hanya menggunakan film pendeknya, tapi bahwa itu bisa meningkatkan memang sudah ada hasil riset yang membuktikan itu. Bapak Ibu. Oke, sebentar sebelum saya jauh melangkah menjelaskan ini. Diikuti penjelasan saya, Pak. Mohon tanya Pak, sebuah pernyataan-pernyataan tadi itu kita harus ini Pak ya, mengubahnya ya. Di Itu satu parafrase, Pak. Oh ya, itu satu. Berarti semakin banyak suatu kutipan, misalkan dalam satu halaman itu ada beberapa referensi-referensi, semakin banyak itu berarti semakin absah istilahnya atau gimana Pak? Atau landaskan itu? Semakin menguatkan bahwa Anda itu memang literasinya tinggi, satu. Yang kedua, bahwa Anda tuh sedang tidak ngebual. Itu, yang paling penting itu. Jadi kalau ditanya, kenapa Anda begini, begini, begini? Ada beberapa hasil riset yang saya kutip, Pak, untuk menguatkan riset saya. 1, 2, 3, 4. Kalau saya tuh suka melihat begini, kalau dalam sebuah halaman tesis yang ditulis. Ini pernyataan siapa? Milik Anda atau milik orang lain? Kalau milik orang lain, tuliskan sumbernya. Kadang-kadang kita mah kayak Supermi, Pak. Logo Indomie atau logo Supermi. Di covernya, itu ada mie, ada sayur, ada ayam, ada apapun. Pas di dalamnya, mie-nya doang gitu, Pak. Nah, di kita itu suka begitu. Kalau tidak menggunakan Mendeley, tidak menggunakan referensi yang kuat, jangan-jangan kata pembimbingnya begini, ini referensinya kurang, tambahin. Itu kalau mahasiswanya yang rada-rada, maaf, rada dungu, Pak, dia nambahin aja referensinya. Tuh dulu referensinya yang banyak. Tapi dia nggak tulis, dikutip Pak di dalamnya. Nah, itu kan salah, Pak. Ngerti kan maksudnya, Pak? Bu? Ya, iya Pak. Jadi, yang disebut dengan tambahkan referensinya, itu juga dengan mengutipkan pendapatnya. Sehingga nanti muncul secara otomatis di dalam Mendeley-nya itu, muncul di dalam sitasi di daftar pustakanya. Begitu, Pak. Jadi kalau tadi ditanya, makin banyak, makin apa? Sebetulnya bukan persoalan makin banyak, Pak. Bahwa Anda ketika mencantumkan itu, berarti Anda sudah melakukan literasi yang benar, bahwa Anda menyebutkan ini sudah ada risetnya. Bahwa apa yang Anda lakukan itu sudah benar. Jadi kalau ditanya, kenapa Anda begini?
Sudah ada yang melakukan risetnya, Pak. Saya hanya menguat. Jadi penelitian saya dikuatkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Gitu. Termasuk ketika Anda berpendapat pun, ketika Anda mengambil dari hasil riset orang, berarti Anda dikuatkan pendapatnya oleh riset tersebut. Demikian, Pak Fuad. Berarti bisa begini Pak ya. Pada akhirnya misalkan bla bla bla, terus dari situ penulis menyimpulkan itu Oh, boleh. bisa. Itu bisa. Dari pernyataan ini kemudian disimpulkan, itu memang seharusnya begitu. Itulah yang disebut dengan analisis terhadap temuan hasil orang lain yang kemudian kita jadikan bagian dari insight kita untuk kita sendiri. Oke? Saya lanjut dulu ya Ya, Pak. dengan menampilkan ini yang tadi videonya. Ini kenapa saya tampilkan begini, Bapak Ibu, supaya Anda tidak lagi ngacablak, kamu ngacablak itu naon sih? Bicara yang kira-kira jauh dari kira-kira apa yang harus ditulis nanti gitu. Ya. Ini yang sudah harus on the track pada penulisannya. Paling tidak kalau saya sudah menyebutkan begini, berarti nih contoh ya. Untuk yang penelitiannya ke lapangan, Bapak Ibu harus ada kalimat kurang lebih begini. Peneliti telah melakukan penelitian terdahulu. Nah, ini berarti dia sudah melakukan studi pendahuluan. Itulah yang kemudian membuat dia punya masalah penelitian. Ini yang saya tidak temukan banyak kemarin pada saat penulisan proposal. Jadi si penulis proposal juga itu belum ke lapangan, tapi dia sudah tuliskan lokasi penelitiannya di situ. Pas ditanya, apakah Anda pernah melakukan pendahuluan, datang ke sana, kemudian Anda wawancara, observasi, atau melihat dokumen-dokumen yang ada? Belum, Pak. Lah, terus Anda dapat judul ini dari mana dong kalau begitu? Kan lucu, Pak. Ya, nih. Peneliti telah melakukan penelitian terdahulu di SMK bla 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 untuk proses pembelajaran dengan cara observasi dan wawancara kepada guru PAI dan beberapa siswa. Dari hasil wawancara, penulis memperoleh informasi dari guru PAI bahwa sebelum guru belajar tersebut mengajar, telah melakukan persiapan yang matang seperti menyusun modul, menyiapkan model, dan metode melalui media video untuk pembelajaran yang menarik, bla 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 bla. Peneliti juga mengobservasi proses pembelajaran berlangsung dan memang sesuai dengan yang direncanakan guru PAI sebelum mengajar. Namun upaya yang telah dilakukan oleh guru PAI masih belum tercapai. Ini mulai dia memunculkan masalah. Seperti temuan peneliti bahwa siswa masih kurang memahami pokok permasalahan dan siswa kebanyakan mengungkapkan pendapatnya yang bias dan tidak tertuju pada apa yang dilakukan dari topik pembahasan. Para siswa hanya menyampaikan yang sama seperti di buku, video yang telah diamati, dan materi Al-Quran hadis yang sudah tersedia di dalam buku cetak PAI. Harusnya siswa dapat mengembangkan argumentasi dan sumber faktual yang telah dialami atau diketahui, serta menguraikan maksud ayat dan hadis yang terkait dengan yang sedang dikaji. Kemudian, berdasarkan dokumentasi, hasil dari PAS semester 2 tahun ajaran 2022-2023 pembelajaran PAI dengan KKM 75 dari 2 kelas yang diajar oleh Ibu Risna, masing-masing kelas berjumlah 35. Total 2 kelas tersebut adalah 70 siswa. Namun lulus hanya 24 atau 34%. Sedangkan yang tidak lulus adalah sekian. Ini ada sumber yang dikutipnya. Berarti dia menggunakan studi dokumen. Dia kutip halaman nomor 14-nya, Risawati, hasil wawancara ya dari obrolan dengan si ibu ini. Sedangkan terkait sikap disiplin, ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan tugas yang sebelumnya sudah ditugaskan oleh guru PAI. Jadi selalu masalahnya itu merujuk kepada masalah-masalah yang ada di dalam judul yang diajukan. Oke, ini juga sama nih. Coba lihat. Sikap disiplin, ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan tugas yang sebelumnya juga ditugaskan sebagai bahan diskusi, juga kurang tertib saat proses pembelajaran berlangsung. Ada juga yang pakaiannya tidak rapi seperti baju dikeluarkan dan rambut panjang. 15. Dari mana ini 15? Oh, dari si Ibu Kene, hasil wawancara. Jadi masalahnya memang masalah yang ada di lokasi penelitian, bukan dari yang lain. Peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa siswa yang telah mengikuti proses pembelajaran.
Ketika ditanya dalam ruang lingkup materi berpikir kritis terhadap tayangan video yang telah disaksikan, banyak siswa yang tidak mau menjawab dengan alasan malu, takut salah, dan masih kurang paham. Sehingga hal tersebut membuat hasil evaluasi pembelajaran yang kurang memuaskan. Terkait sikap disiplin, lupa mengerjakan tugas, malas mengerjakan, dan banyak tugas dari mata pelajaran lain. Bapak Ibu, ini kalau dalam pembatasan masalah, ini sebetulnya masalah-masalah yang nanti diungkapkan. Identifikasi masalahnya apa? Nih, ini nih. Ya, oke. Jadi kalau kemarin dulu-dulu saya pernah cerita kepada Anda tentang identifikasi masalahnya apa setelah rumusan masalah dengan identifikasi tuh. Nah, itu sebetulnya apa yang ada di dalam latar belakang yang jadi masalah dituangkan, dituliskan dalam bentuk pointer-pointer. Ini penjelasannya nih. Perihal baju yang dikeluarkan siswa menjawab lebih nyaman baju dikeluarkan, dan perihal rambut yang masih panjang anggapan mereka masih masuk ranah wajar. Padahal para siswa mengetahui aturan dan kewajiban di sekolah khususnya saat proses pembelajaran berlangsung. Seharusnya dengan upaya guru yang optimal dan siswa mengerti kewajibannya, tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Lalu di sini muncul, oleh karena itu, ini berapa halaman Pak? Ini cuma 6 halaman ini. Kalau misalkan Pak saya mau pengen 10, ya silakan. Yang penting semua konten yang diminta dalam latar belakang dicantumkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian melihat teori dan kenyataan di lapangan tidak sesuai. Peneliti berupaya melakukan penelitian kuasi eksperimen. Penelitian ini menggunakan kuasi eksperimen karena metode ini memungkinkan kontrol variabel dan pengukuran dampak sebelum dan sesudah intervensi media film pendek. Peneliti ingin menyelidiki kausalitas antara implementasi media tersebut dengan peningkatan berpikir kritis dan sikap disiplin siswa. Hasil penelitian ini relevansi praktis dalam dunia nyata dan memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan pemahaman tentang penggunaan media film pendek dalam pembelajaran PAI. Dengan menggunakan media pendek, fokus materi Al-Quran hadis sebagai upaya peningkatan berpikir kritis dan sikap disiplin siswa. Ini di bagian akhirnya ini. Nah, kalau di dalam proposal, Anda kan setelah menyimpulkan itu ada identifikasi masalah. Pak Gening di dia mah langsung Rumusan ke masalah. ya. Kok tidak ada identifikasi masalah? Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah di buku pedoman itu juga ada identifikasi masalah ketika Ada, menulis ini? Bapak. Ada, Pak. Ada, Ada ya? Bapak. Tuh, ada. Nah, kalau ada berarti apa yang dituliskan tadi dituliskan kembali. Jadi berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut. 1. Masih terdapat siswa dengan bla bla bla, siswa begini, siswa begitu. Kemudian pembelajaran gurunya seperti apa, metode yang digunakan seperti apa, dan lain-lain. Itu ditulis di identifikasi masalah. Ketika ada pembatasan masalah, berarti berdasarkan identifikasi masalah di atas, untuk lebih fokusnya penelitian yang dilakukan, maka peneliti membatasi masalah penelitian pada aspek apa saja. Itu tergantung dari variabel di judul yang Anda buat. Oke. Tuh, ini rumus masalahnya. Bagaimana implementasi? Adakah perbedaan berpikir kritis? Adakah perbedaan sikap berdisiplin siswa? Bagaimana tanggapan saya terkait penerapan video pendek? Ini tujuan penelitiannya. Ini manfaatnya. Kalau manfaat, ada teoretis, ada praktis. Kemudian di sini disebutkan kerangka berpikir. Kalau di dalam buku pedoman, kerangka berpikir dituliskan di dalam bab 2. Setelah penjelasan kajian teori. Ini kalau kuantitatif komparatif ya. Saya mau masuk ke yang bukan komparatif deh. Yang korelasional. Kuantitatif asosiatif ya. Nih. Tuh. Yang deskriptif, Pak. Di sini masuknya di sini ya. Ini apa nih? Kuantitatif asosiatif ya. Nih. Ini A, B, C, D, F, G, H. Kajian teori, kerangka teori pikir di sini.
Sini kerangka berpikir. Kemudian biasakan setelah menuliskan kerangka berpikir itu dibuat ada ininya, Pak. Ada gambar untuk memudahkan analisis. Bentuknya bisa macam-macam, ya. Kalau Anda menuliskan kerangka berpikir di dalam toolbar Google, Anda akan menemukan banyak sekali cara bagaimana menjelaskan masalah itu. Class control, analisis data, post test. Pak, ini kok kayak membandingkan dua, berarti ini komparatif, Pak. Maksudnya bukan komparatif, tapi kuasi eksperimen. Ya. Karena penjelasannya, temanya tentang kemampuan berpikir kritis hanya dibedakan ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen. Tuh. Ini penelitian terdahulunya. Bapak Ibu ingat, kalau ngebahas tentang penelitian terdahulu, banyak ragamnya. Ada yang suka pakai tabel, ada yang suka narasi begini, ada yang suka pakai nomor-nomor. Kalau ini tidak pakai nomor, tapi pakai pertama. Ini namanya. Dan ketika Anda menuangkan ini, itu jadi citasi, Pak. Jadi apa? Jadi kutipan. Gitu. Ya. Ini pertama, ini penulisnya. Yang dituliskan apa saja sih? Coba lihat di sini. Tujuannya apa? Oke. Kemudian hasilnya seperti apa? Hasilnya apa? Oke. Hasil ini bisa menjadi bagian dari Sakarmu melu. kutipan gitu. Bahwa memang sudah ada penelitian serupa tetapi beda konteksnya. Di sekolah. Ini kedua. Judul ini kedua. Kemudian ini ketiga. Oke. Ini keempat. Hasil penelitiannya apa? Jadi tujuan sama hasil aja deh. Kalau misalkan bisa dengan metode dengan sangat singkat Anda jelaskan, boleh saja. Ini 5. Kemudian, nah, dijelaskan, weh. Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa penggunaan media film pendek dapat efektif dalam mencapai tujuan dari setiap peneliti. Jadi ada kesamaan tuh. Setiap peneliti itu punya kesamaan bahwa penggunaan media film pendek itu dapat meningkatkan tujuan. Hal itu karena film-film itu mampu memberikan pesan secara singkat namun kuat dalam menyampaikan informasi kepada audiens. Dari hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan memiliki beberapa perbedaan. Di antaranya perbedaan fokus penelitian, objek penelitian, dan variabel yang akan diteliti. Keberhasilan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu menjadi salah satu acuan dan motivasi peneliti untuk melakukan pemecahan masalah serta solusi dari masalah yang dihadapi dengan melakukan pembelajaran PAI melalui media film pendek. Jadi, tentukan apa yang sama dari penelitian yang dilakukan orang lain, kemudian apa menjadi pembeda antara yang saya lakukan dengan yang orang lain lakukan, sehingga nanti terdapat distingsi atau perbedaan apa yang sudah dilakukan orang lain dengan yang akan kita lakukan. Ini juga sama pembedanya. Tuh, selesai. Jadi tidak hanya Anda itu mencantumkan bahwa penelitian terdahulu 1 apa, 2 apa, 3 apa, tapi tidak ada pernyataannya, itu juga keliru, Pak. Gitu. Oke. Sudah pukul 17.32 menit. Ada yang mau disampaikan dulu boleh? Ini banyak yang off kamera kayaknya lagi pada sibuk ya. Untuk ini, Pak, Yo. penelitian kualitatif itu kan yang contohnya kayak yang saya studi kasus itu kan ragamnya banyak, Pak. Di situ kadang juga ada apa ini? Intrinsik juga apa itu, Pak? Terus instrumental itu nanti kita dan sama kolektif itu nanti kita masukkan ke situ atau kita lebih enaknya milih kolektif saja gitu, Pak. Nah, buku yang dipakai apa, Pak? Amuri, Pak. Bukan, ya, Muri. Maksudnya yang Amir Hamzah sudah dipakai belum? Yang khusus metode penelitian kualitatif Nah, jenis studi kasus. itu lebih masuk ke kolektif, Pak. Oke. Ya udah masuk ke situ, Pak. Oh, ya, berarti Maksud saya nanti begini. Maksud saya ya, begini. Pakailah referensi yang otoritatif. Paling tidak menjelaskan khusus tentang metode penelitian studi kasus. Jangan mengambil dulu yang lain. Ya.
Artinya studi kasus yang kualitatif, model studi kasus yang model kolektif itu dicantumkan atau tidak gitu maksudnya? Dicantumkan, Pak. Dicantumkan saja. Dicantumkan. Karena untuk lebih menegaskan nanti itu makin spesifik penelitian Anda, itu makin beda juga dengan orang lain, itu masalahnya. Makasih Pak, makasih. Kalau tidak dijelaskan nanti malah bingung. Ini Anda penelitiannya apa sih, nggak jelas gitu. Karena selama ini yang terjadi, mahasiswa mengadakan penelitian itu tidak dijelaskan detail tentang risetnya itu apa sebenarnya. Gitu. Silakan Anda buka deh buku-buku, tesis-tesis terdahulu yang sudah pada lulus. Jarang Pak yang menuliskan detail. Ini pakai apa, ini untuk jarang Pak. Cuma kuantitatif udah. Jadi adapun pakai Ya fenomenologi rata-rata contohnya nggak jelas juga isinya. hanya sampai di studi kasus Pak. Kenapa? Iya rata-rata hanya sampai di studi kasus, hanya sampai di situ. Betul. Dia menuliskan studi kasus, tapi cara penyampaian dan rumusan masalahnya bukan rumusan masalah studi kasus. Studi kasus itu bukan hanya persoalan tempatnya di situ ada kasusnya, bukan. Kacau. Ya kan? Bukan begitu, Pak. Ini kalau ada yang Nah, kualitatif jenis terus ini Pak, kualitatif, ya? kembali kepada penelitian terdahulu. Itu Hmm. nanti kan ragamnya banyak penulisan. Ya, Nah, saya mengacu pada satu tesis itu kasih footnote di situ, tapi dicantumkan alamatnya itu di atasnya gitu Pak. alamat webnya, alamat Maksudnya linknya. dari misalkan judul ya, iya Pak. Tetap aja ditulisnya di footnote-nya aja, Pak. Kalau untuk doi-nya Oh, tidak usah dituliskan di body body tulisan, nggak usah, di footnote-nya aja. Gitu. Oke, terima kasih Pak. yang lainnya gimana nih yang lainnya? Sudah Begini Pak, mulai untuk itu menggarap? Pak, Bapak bertanya ya. Tadi yang seperti ditanya, belum digarap Pak. Oh, ya. Atau digarap atau kalau belum digarap ya pasti Ya, belum bisa menjelaskan apa yang harus ditulis lah. kalau untuk menyusun hasilnya kuesioner menjadi gimana Pak itu? bagus. Patokan Oh, itu dah, kuesioner. panduannya. Ini kalau menyusun kuesioner, acuannya, ya pertanyaan saya sebelum masuk ke situ. Ini yang kuesioner kuantitatif ya? Ya, Oke, sudah baca dulu bukunya belum yang kuantitatif? Ini kalau yang belum baca pasti pertanyaan itu yang muncul. Nih saya kasih tahu buku yang pastinya ada. Nih, ini saya udah pernah lihat nih kalau nggak salah nih. Saya mah tidak dulu banyak menjelaskan apapun kecuali Anda membaca dulu referensinya, Pak. Judulnya teh metode dan teknik menyusun tesis. Kalangan Ridwan. Kalau Anda yang oke, saya lihatin bukunya. Nih, Bapak Ibu. Yang kuantitatif silakan nih buku ini. Nah, cari buku ini nih. Ini mah detail dari A sampai Z. Termasuk bukunya yang ini nih. Yang Imam Mahali. Metode penelitian kuantitatif. Ini bukunya bisa di-download bebas di dalam alamat yang kemarin. Nih Pak, yang pengen nanya tentang kuesioner, nih silakan baca halaman ini nih. Nah, kuantitatif, menyusun proposal, pendahuluan, kajian teori. Kuesioner. Oke. Jadi Pak, Bu, yang bertanya tentang tadi itu siapa? Tadi yang bertanya tadi? Pak siapa? saya Muhyiddin. Ah, Pak Mbak. Muhyiddin. Itu dibaca dulu bukunya, Pak. Karena buku Siapa? itu kalau tidak dibaca, nanti saya khawatir pemahaman dasarnya tidak kuat. Jadi harus baca dulu Siapa? bukunya.
Karena gini, penulisan kuesioner itu nanti berkaitan dengan skala pengukurannya. Dia menggunakan skala apa? Kemudian nanti pilihannya berapa? Menggunakan skala, contoh kalau Anda menggunakan Goodman, ya kayak Goodman. Kalau Anda menggunakan skala Likert, pakai Likert. Seperti dalam bukunya Muri Yusuf juga dijelaskan begitu, Pak. Nih, Pak, siapa Siap, tadi? Pak. Terima kasih. Pak Gondrong, Mbak. Nah, nih. Nih, Pak. Ini contoh nih, kalau Anda tulis di sini. Skala. Skala ini nanti berkaitan dengan banyak hal, Pak. Nih. Tinggi, rendah, tinggi. Nih, variabel. Ini kalau yang kuantitatif nih, perlu pengkajiannya ya tidak hanya pada persoalan ini, tapi juga ada statistiknya juga. Kalau misalkan saya tulis Likert aja di sini. Ntar. Tuh, Pak, skalanya tuh. Beberapa teknik skala yang sering digunakan dalam penelitian ada skala model Likert, Goodman, Thurston, dan skala bertingkat rating scale, ada semantik diferensial. 3 jenis skala akan dibicarakan pada uraian lebih lanjut. Nih, skala Likert. Apa saja Likert, Pak? Tuh, menyusunnya apa saja. Termasuk nanti kalau variabel saya nanti tepatnya pakai yang mana ya? Nah, itu juga berdasarkan dulu ini, Pak, pemahaman dulu ini. Apakah Anda ingin optionnya itu sangat setuju, kadang-kadang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju? Atau katanya tetap setuju tapi dengan berubah. Sangat setuju, cukup setuju, kadang-kadang setuju, jarang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ini punya poin masing-masing, Pak. Makin banyak makin rumit sebetulnya. Ya. Kemudian ada pemberian skor. Jadi dari pertanyaan itu ada skalanya, dari skala ada skor. Nah, skor itu yang nanti kemudian menjadi bahan untuk Anda menghitung hasilnya, Pak. Tuh, skor tuh dibaca. Makanya yang ini kan dibaca baik-baik, Pak. Dibacanya lalaunan dan gitu, Pak. Ya. Siap, Pak. Terima kasih, Tuh, Pak. tinggal Pak. Saya tidak suka matematika. Ini muncul pertanyaan ini ujung-ujung, Pak. Itu ada teorinya. Turunannya dari variabel. Turunan dari variabel. Tuh. Ini poinnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti siswanya, si respondennya checklist, Pak. Nah, gitu. Tapi nanti juga Anda harus tahu, pertanyaan itu ada pertanyaan positif, ada pertanyaan negatif. Pertanyaan positif itu, kalau misalkan dia ngejawabnya sangat setuju, berarti poinnya 5. Tapi kadang-kadang bisa kejadian, sangat setuju itu nilainya 1. Kalau pertanyaannya negatif. Tuh. Oh, ini apa? Ini nih. Oh. Contoh kedua. Kalau skala Thurston, ini. Kalau skala Goodman, ini. Tuh. Contohnya ada. Itu bukunya Muri Yusuf tuh relatif cukup lengkap lah kalau Anda mau. Karena tebal juga kan. 400 halaman lebih. Ya, paling tidak itu dijadikan pedoman, Pak. Anda tinggal buka aja filenya, terus tuliskan di dalam toolbarnya, Ctrl F, nanti cari kata-kata yang menurut Anda penting untuk Anda cari. Tuh, gini, Pak. Tuh, ini cara menghitungnya juga ada di sini. Begitu, Pak ya? Siap. Terima kasih, Pak. Oke. Pak Jadi Muhyiddin prinsipnya bangun. ada buku yang saya sampaikan kepada Anda, mau judulnya, mau fisiknya, mau linknya, mau apanya, itu adalah senjata agar Anda bisa mengerjakan tesis tepat waktu. Jadi kalau Anda masih tidak tepat waktu mengerjakannya, berarti bukan salahkan senjatanya. Andanya aja yang tidak menggunakan senjata itu dengan sebaik-baiknya. Siap. Senjatanya tumpul ya, Pak. Ya, kurang Ulah diasah buku dulu. Kama Sutra wae Pak Muhyiddin. Ya, Siap. Gimana, Pak? saya sudah sampaikan linknya, saya sudah sampaikan bukunya, saya sudah. Kalau Andanya nggak baca juga, ya repot. Kalau Anda nggak praktek juga, ya repot juga. Nggak bisa-bisa. Kayaknya saya harus menghadap ke Bapak ini. Buat apa? Iraha bareng dangkap. Biar tambah cerah. Ya, ngobrol-ngobrol, ayolah. Buku, Yang pasti Siap, begini, buku Pak. Kama Sutra Yang pasti Pak Muhyiddin. Bapak nanya sedikit ini. apa? Tadi yang ditanyakan sama Pak Fuad, ketika kita menganalisa beberapa hasil riset orang lain,
kemudian kan kita simpulkan dengan pendapat kita sendiri nih dari sedikit-sedikit kesimpulannya seperti itu gitu. Ya. Nah, itu ditulisnya sumber dari mana Bapak? Dari Sumber apa, Bu? semua yang kita baca kan Ya. nanti footnote kan Ya, footnote. dari mana gitu. Iya. Ya, Anda simpulkan secara umum saja lah, tidak usah didetailkan satu persatu. Saya ulangi nih ya, saya perlihatkan ini dulu. Ini nih. Kalau di dalam ini, di sini kan hanya mengutip 5 buah referensi ya. 5 tesis. Iya. 5 Iya, tesis. iya. Tesis. Oke. Ini juga Oh, tesis ya. dua. Tesis. 2. Ini juga. Nah, kalau ini artikel jurnal nih. Yang ketiga artikel jurnal. Ya. Iya. Artikel. Kemudian yang keempat ini juga artikel jurnal. Kemudian yang kelima ini adalah artikel jurnal. Jadi di sini 2 tesis, 3 artikel jurnal. Kalau saya nyaranin ya 10 lah, 5 artikel, 5 tesis gitu. Nanti di ujungnya kan ini setiap kali Anda mengutip 1, 2, 3 tesis atau artikel jurnal kan jadi ke referensi tuh, Bu. Tuh lihat tuh. Iya, iya betul Pak. Nah, referensi. Nah, ini hanya dituliskan ininya aja. Nama sama judulnya aja. Kelengkapan yang lainnya ada di sini semua. Bawah. Maksud Ibu Diambil gimana? yang terakhir itu diambil yang terakhir Bapak. Ya, yang ini. Yang kelima itu aja tadi barusan. Hah? Ini yang kelima? Iya, Nah, yang ini di gimana? footnote-nya. Footnote mah semuanya, Bu. Oh Itu iya. semuanya teh. Oh, Dia ngambilnya kan 5 sumber hasil penelitian iya, terdahulunya. iya, iya. Pertama dari tesis. Nih, ini kan dikutip. Ini ada nih. Dia ngutip tuh. Jadi kan kutipan. Bukan, kalau misalnya gitu loh Pak, dari buku, misalnya ada keterangan Oh, Bu. Kalau kemudian, riset, kalau penelitian terdahulu jangan dari buku, tapi oh, dari iya, tesis, dari artikel jurnal. iya, saya salah. Maksudnya kalau yang dari buku-buku gitu Bapak, satu-satu buku ditulis tetap. Kalau harus udah disimpulkan sama kita. Iya. Kalau dijadikan pengutipan. Iya, Betul, betul. Oke, bentar. Saya takut salah menafsirkan. Mhm. Dijelaskan lagi, Bu, maksudnya gimana coba? Maksudnya Ibu buku dijadikan Iya, membaca beberapa buku Hmm. anu beda judul. Kemudian Ya. kita simpulkan, kita Ya. ambil. Nah, itu footnote-nya itu diambil Ditulis sumber satu-satu. dari mana gitu. Ditulis satu-satu. Oh, satu-satu. Contoh, menurut A ini adalah begini begini begini. 1. Menurut B begini begini begini. 2. Menurut C begini begini 4. Menurut D begini begini 5. Berdasarkan kan 1 2 3 4 5 udah Iya. kutip tuh. Iya, Ya iya. kan? Lalu berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa bla 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 adalah bla bla bla. Itu hasil kesimpulan Ibu. Nah, Tapi Ibu sebutkan yang satu persatu tuh satu-satu kutipannya. ya. Nah, setelah berdasarkan itu loh Bapak, itu nggak usah footnote lagi ya? Nggak usah, itu kan pendapat Oh, Ibu. yang ya. Kalau analisis kita mah nggak usah diputnotin, Bu. Justru itulah yang Pendapat sebetulnya sendiri. kita dapatkan. Itu. Footnote. Pikirannya sendiri ditulis. Pendapat sendiri. Bukan Ya, footnote tapi voice pendapat note. berdasarkan hasil analisis terhadap beberapa teori. Itu juga benar, Bu. Itu juga benar. Jadi kita menganalisis semua pendapat-pendapat itu. Ya benar. Gitu. Terus yang menyatakan ini, Pak, bahwa sumber referensi itu seperti kayak tadi hasil wawancara itu kan kita tuliskan di footnote itu. Misalkan saya sama Ibu B, misalkan seperti itu. Itu kan nanti nggak bisa dicari, Pak. Tapi memang Ulangi. misalkan saya tanya kepada Ibu Guru A, misalkan. Di situ tadi kan terus dicantumkan di dalam footnote referensinya. Iya, iya. Itu landasannya pakai apa itu, Pak ya? Anda tetap mengutip saja dan itu bisa ditulis secara manual, Pak. Oh, Tidak pakai mendeley. So kalau iya, pakai mendeley, coba lihat. maksudnya landasan buku yang membolehkan itu tuh loh, Pak. Oh, itu mah enggak, bukan. Artinya begini, Pak. Yang namanya sumber, sumber kutipan, Ya. itu kan bisa dari teks,
dan non-teks. Non-teks itu salah satunya dari hasil wawancara. Hasil wawancara itu kan awalnya pembicaraan lisan, lalu ditranskrip. Nah, transkripnya itu hasil wawancaranya itu yang dijadikan sebagai bukti bahwa itu sumbernya. Berarti, Pak, Anda pada saat melakukan studi pendahuluan harus mendokumentasikan transkrip wawancaranya. Nah, aku baca rata-rata di situ kan nggak ada sampai situ, malah baru kali ini tadi, baru pas aku buka tesis itu ada seperti itu, Pak. Biasanya Memang, hanya hasil memang ada. wawancara ini. Memang ada. Jadi, apakah hasil wawancara bisa jadi rujukan? Ya iya, kalau rujukan mah kan bukan pendapat kita, tapi hasil dari wawancara. Bahkan Anda ngobrol dengan, contohlah, Anda ngobrol dengan Profesor Pak Ahmad, Pak Najib ya, sebagai Direktur Pasca. Ngobrol tentang wawasan keilmuan terkait dengan pendidikan. Apakah itu bisa dijadikan sebagai kutipan? Bisa, Pak. Itu artinya Anda sedang wawancara dengan ahli. Itu bisa dikutip. Tinggal Anda jelaskan saja kapan waktunya, di mana tempatnya, dengan siapa Anda ngobrol. Itu bisa jadi kutipan. Bahwa itu bukan omongan Anda, tapi Anda mengutip. Pak, kutipan itu fungsinya buat apa sih? Banyak. Fungsinya pertama untuk menjelaskan. Kedua untuk memberikan prediksi atau apa prediksi itu ya? Acuan tentang ramalan ke depan. Itu dari hasil riset terdahulu atau dari hasil wawancara, pokoknya dari kutipan. Yang ketiganya adalah sebagai bagian dari kontrol atau kontrol itu pengendalian. Pengendalian. Seperti saya menjelaskan, apa itu banjir? Banjir adalah bla 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 dikutip dari Anu. Berarti Anda mengutip kata-kata banjir itu sebagai referensi penjelasan tentang apa itu definisi banjir. Apa yang menyebabkan banjir? Banjir disebabkan oleh 1, 2, 3. Itu kan 1, 2, 3-nya juga pasti ngutip, Pak. Berdasarkan hasil riset juga terdahulu kan begitu. Kenapa Oh, dikutip? Supaya kita bisa tahu. Jangan sampai kejadian banjir. Karena kita tahu apa saja yang menyebabkan banjir. Lalu, bagaimana agar tidak terjadi banjir? Bagaimana solusinya? Solusinya adalah 1, 2, 3 berdasarkan hasil riset. Atau berdasarkan orang yang sudah pernah mengalami. Anda kutip juga kan? Nah, itu juga salah satu bagian dari cara mengontrol. Demikian, Pak. oh, makanya sering saya dapatkan itu berdasarkan ceramah Ustadz ini di YouTube ini tanggal sekian. Kadang ada gitu memang juga. Ya, ya, ya. Tapi sekali lagi, makanya Anda mengutip itu dasarnya 3 ya. 1, relevan. 2, Otoritatif, otentik. otentik. Yang ketiga, otoritatif. Jadi jangan jadikan sumber, Pak, siswa SD bisa jadi narasumber nggak? Bisa. Kalau Anda penelitiannya di SD. Tapi kalau Anda jadikan omongan anak SD itu sebagai teori yang, Percayaan. wah itu kan ngaco, Pak. Karena kita harus menempatkan sesuatu pada tempat. Pak, Yuk, itu kalau saya lihat ini tuh hampir mirip ya bikin tesis itu telitinya seperti orang periwayat hadis. ya bisa Maaf, jadi begitulah. ya, Pak. Maksudnya ya mungkin bahasanya kita mencoba untuk menghidupkan tradisi keilmuan, Pak. Makanya kalau dalam hadis kenapa dia bisa dipercaya itu kan karena ada syarat dan ketentuan. Salah satunya dobit itu kepintaran. Tapi juga ada loh akhlak, Pak. Akhlak juga kan jadi kalau misalkan kita mendapatkan materi obrolan dari orang yang suka mabok contohnya, ya mau gimana kita yakin omongannya benar, lah kita juga tukang mabok gitu lah masalahnya. Ya kan kalau saya lihat Pak itu telitinya itu kan seperti riwayat hakim atau riwayat ini berbeda pendapat para ini itu mungkin lebih susah daripada tesis gitu ya. Ya, Tapi lihat betul. dari sedikit penelitiannya saya lihat itu ya hampir mirip gitu cara metode Ya, pendekatannya seperti penerjemahan apalagi kalau sudah ngomong hadis, Pak, itu mah
sudahlah dari kontennya, dari redaksinya, dari orang yang menyampaikannya, dari orang yang disampaikannya juga. Udah lebih repot, Pak. Mau zaman baheula mah can aya YouTube, can aya Google, can aya naon, Pak. Uyuhan. Oke, Bapak Ibu, saya pikir penjelasan saya hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Anda menyelesaikan Amin. tesis. Amin. Pokoknya kalau pembimbing datang dengan Anda, pastikan 3 bab selesai. Lah iyalah, pendahuluan, kemudian pendahuluan, kerangka teori, sama bab 3 metodologi. Itu mah harus sudah hatam karena sudah ada apa? Tinggal dipecah-pecah saja, tinggal diberes-beres. Jadi ketemu dengan pembimbing sudah 3 bab. Nanti Anda tinggal mengajukan 2 hal. Satu, instrumen penelitiannya. Yang kedua, kisi-kisi penelitiannya. Jadi nanti pertemuan kedua tuh sudah hasil di lapangan sebetulnya. Gancang. Jadi beres sebulan. Iya, Februari akhir sih Pak beresnya. Enggak lah. Awal-awal lah. Mikir UAS dulu Bapak, UAS banyak dulu, tugas. Pak. Hah? Kan semua mata kuliah bikin UAS jurnal. dulu. Papua di ini Jangan semprul. alasan UAS. UAS ya UAS, tesis ya tesis. Gimana sih? Bapak, soalnya beberapa mata kuliah selain makalah yang sudah bertugas, sekarang Banyak tugas, persyaratannya bikin Pak. jurnal. Jurnal. Oke, eri tugas mah memang kewajiban mahasiswa. Tesis itu kewajiban mahasiswa juga. Jadi nggak usah mikirin banyak tugas. Lah emang Anda kenapa daftar itu kan karena memang cuma dapat tugas. Gimana sih? Biar Kan tenang akhir Februari, satu-satu. Pak. Akhir Februari selesai gitu, Pak. Ya, Banyak pokoknya gini. bayaran, Pak. Biar nggak Nah. tumpang tindih Bapak. Nanti salah Tanya. mengerjakannya. Kalau saya Kebijakan PAI nyasar ke tesis. gini, kalau saya dikasih Jangan challenge mengeluh. begitu, ini berarti Anda harus bisa menjadi apa ya? Harus punya distingsi deh, pembeda gitu. Kalau orang lain beresnya 3 bulan, Anda sebulan itu distingsi itu. Berarti Anda itu punya prioritas untuk mana yang harus diselesaikan. Tesis itu prioritas bukan, Bu? Prioritas, Pak. Prioritas. UAS prioritas nggak? Prioritas juga, Pak. Prioritas. Bayar SPP prioritas nggak? Wajib. Prioritas. Ya. Nah, artinya semua itu prioritas. Berarti tinggal bagaimana kita mengalokasikan waktu untuk yang prioritas, bukan yang tidak prioritas. Prioritas itu terbentur dengan realitas, Pak. Ya, semua juga bakal terbentur, Pak. Gimana? Makanya jangan ngomong alasan, karena kita bukan pegadaian. Siapa sih yang Pegadaian kan Memecahkan masalah tanpa masalah. tagline pegadaian itu apa sih? Menyelesaikan masalah Memecahkan dengan masalah masalah kan gitu ya. masalah. Bukan apa ya, Tambah menyelesaikan masalah, masalah Pak. dengan masalah. Memecahkan masalah tambah masalah pegadaian. Bohong, Bu, bohong. Pokoknya gini deh. Memecahkan masalah tambah masalah pegadaian tambah Bapak. masalah. Kalau saya berharap Anda semua jangan kedepankan banyak alasan. Lebih baik cari solusi daripada fokus di alasan. Ini teman-teman yang masih off kamera, saya nggak tahu nih. Alasan apa yang akan kemudian dikemukakan kalau ditanya kenapa off kamera. Tapi saya juga sudah tidak mau ngomong urusan itu. Karena harusnya kedewasaan kita dalam kuliah online ini yang saya selalu bilang. Kuliah online itu hati-hati. Ada 2 sisi yang Anda suka tidak suka ini bakal kejadian. Satu sisi, Anda boleh jadi merasa seperti tidak kuliah. Kenapa? Ya karena kuliahnya sambil kuliah. Anda hadir kuliahnya tidak sedang kuliah. Hatinya sedang tidak kuliah. Fisiknya tidak sedang kuliah. Itu kan akhirnya tidak kuliah. Walaupun di jadwal kuliah. Makanya kalau Anda tidak dapat apapun, ya mohon maaf, ya itu Anda ambil sendiri resikonya gitu maksudnya. Tapi buat Anda yang mendapatkan berkah dengan kuliah online ini, satu, Anda tidak perlu banyak keluar rumah. Anda tidak keluar lagi ongkos. Berarti secara apa?
secara finansial terselamatkan beberapa bagian. Yang kedua, dari sisi waktu, Anda masih tetap bisa tidak kemana-mana. Tapi Anda bisa mendapatkan apapun karena Anda mengalokasikan waktu, Anda hadir di dalam kuliahnya juga hadir secara fisik dan juga secara batinnya gitu. Maka Anda akan mendapatkan banyak keuntungan dari kuliah online. Makanya, walaupun kuliahnya online, apa yang didapatkan oleh tiap mahasiswa itu beda-beda. Maka saya berharap Bapak Ibu, Anda bisa secara cerdik untuk bisa menangkap hal-hal keuntungan untuk diri Anda ketika kuliah seperti ini. Oke, saya pikir itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Banyak hal yang harus kita perbaiki di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendapatkan apa yang terbaik untuk Anda bisa dapatkan di perkuliahan ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi